Halo semuanya, balik lagi bersama gue Angie di acara Chasing Reality. Oke, di konten kali ini gue bakal nyoba format yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya gue bahas satu isu yang spesifik nih, kayak Gen Z atau tribalism dalam politik, sekarang gue bakal bahas apa aja sih isu-isu yang lagi rame sepekan terakhir. Nah, tentunya isu-isu tadi juga bakal gue bahas dengan analisa semendalam mungkin. Yang pertama nih, tanggal 8 Januari kemarin, Fathia dan Haris divonis bebas. Ya mungkin kata Bang Ferry Stoik Irwandi nih, ini adalah kemenangan bagi kita semua. Sebenarnya gue setuju sih, seenggaknya wajah hukum kita masih bisa diselamatin. Tapi perjuangan kita nih masih belum usai, karena masih banyak banget orang-orang yang nasibnya nggak seberuntung Fathia Haris. Nah, untuk video penjelasan lengkapnya mungkin kalian bisa nonton konten Kakak Nia, Kak Coki sama Fathia Izzati ya, yang sama-sama ngebahas tentang kasus ini. Nah, berkaitan dengan berita tersebut, di sini gue akan bahas tentang revisi UU ITE tahun 2024. Ternyata pasal-pasal di UU ITE yang terbaru masih menyimpan pasal-pasal yang bermasalah. Nih, pada tahun 2020, laporan dari SafeNet mencatat 84 kasus pemidanaan terhadap warganet, yang mana 64 diantaranya ini menggunakan UU ITE. Jumlah tersebut melonjak 4 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar 24 kasus. Sejak Januari tahun 2019 hingga Mei 2022, Amnesty International Indonesia juga mencatat setidaknya 332 orang dituduh melanggar pasal-pasal bermasalah yang multitafsir dalam UU ITE. Dalam draft revisi UU ITE yang baru ini, ada beberapa pasal yang berpotensi untuk melahirkan korban-korban baru. Poin-poin yang menjadi sorotan yaitu masih terdapatnya pasal karet dalam UU tersebut. Meskipun dalam UU tersebut tidak lagi ada pasal 27 ayat 3 tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui elektronik, namun, UU ITE Jilid 2 mencantumkan pasal 27A dan 27B. Pasal-pasal ini dapat menjadi pasal karet baru dalam UU ITE. Misalnya, bunyi pasal 27A. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui media elektronik. Nah, menurut gue nggak perlu penjelasan panjang lebar sih untuk hal ini. Menurut kalian, batasan akan menyerang kehormatan itu apa sih? Apa aja yang bisa dikategorikan sebagai tindakan yang menyerang nama baik? Ya, meskipun ada ya penjelasan di pasal 45 ayat 7 yang menyatakan bahwasanya ada beberapa pengecualian tindak pidana pelanggaran UU ITE, yakni ketika pelanggaran tersebut dilakukan demi kepentingan umum, sehingga melindungi hak masyarakat untuk berekspresi dan berpendapat. Jadi kemungkinan besar orang-orang masih banyak ya yang harus simmer down dan cenderung kasih kritik konstruktif ke pejabrut biar masuk ke kategori demi kepentingan umum. Misal kalau sebelumnya ada yang bilang nih, Rafael Alun anjing gitu, mungkin bisa diganti dengan Pak, daripada sampean korup nih, mending buka franchise warteg bahari ya Pak. Kan omsetnya ratusan juta, nggak perlu ngemplang, masyarakat senang, mahasiswa kenyang, sekedar mengingatkan, kayak gitu tuh. Nah, masalahnya untuk sebuah kritik ini bisa disebut sebagai kritik, kan seharusnya nggak perlu konstruktif kan? Ada beberapa kritik yang memang purpose-nya itu untuk dibuat sedemikian mengganggu sehingga mengubah status quo yang ada. Ini juga kalau lawannya pejabat. Nah, terus kalau bukan. Misal kalau gue bikin konten kemarin nih. Bapak kau kiper MU. Gue bilang cuman perkara bapak lu kiper MU doang tuh orang-orang pada marah. Ini kan nggak bisa dikecualikan dari tindak pidana ya. Karena merujak MU itu bukan suatu hal yang bisa dikategorikan hal-hal yang dilakukan untuk kepentingan umum. Ya nggak sih? Terus misalkan fans MU tersinggung, terus ada yang sakit hati, terus bagi lu itu penghinaan misal. Lu bisa aja laporin gue, bisa sih, tapi kayak ya ngapain kan? Nah, hal ini rawan banget disalahgunakan sebagai sarana abuse of power yang dilakukan oleh orang-orang dengan uang dan kekuasaan kepada rakyat kecil ketika dikritik. Apalagi ya ketika UU ITE ini batasannya juga termasuk media sosial. Nah, di media sosial ini kan banyak sekali terjadi ribut-ribut skala kecil hingga besar nih. Yang ada yang tahu kan ketika Anda menghina K-popper misal. Nah, ternyata di balik Ava Korea tersebut ada pengacara. Ayo loh. Kan alau. Nah, daripada dipidana, menurut gue untuk kasus-kasus pencemaran kayak gini harusnya bisa loh diselesaikan lewat cara-cara lain. Penjara mana muat kalau semua orang yang komen di akun Lambe Tura atau area julid ini dipidana. Nah, next nih, pasal 27 ayat 1. Yang isinya tentang pelarangan distribusi, transmisi, dan perbuatan yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Saya suka. Canda. Nah, ini problematik ya. Pertama, perbuatan yang dapat menyebabkan terbukanya akses terhadap muatan elektronik yang melanggar kesusilaan itu apa sih? Batasannya apa?
free sex misal nih, ya kalau nggak free atau berbayar itu prostitusi, ada pasalnya lagi kan. Nah, pasal-pasal yang rancu atau batasan-batasan yang ambigu ini bisa jadi akan mengkriminalisasi orang-orang yang justru malah berposisi sebagai korban. Entah itu KBGO, atau kekerasan berbasis gender online ya, revenge porn dan lain sebagainya. Bayangin nih, kalau misalkan kalian lagi servis HP, terus di dalam HP tersebut ada media 18+ yang kalian simpan untuk konsumsi pribadi. Terus misal tukang servisnya usil, nyimpen atau nyebar media tersebut, bisa jadi kalian juga ikutan dikriminalisasi karena sudah melakukan perbuatan alias syuting video pribadi tersebut yang membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan hal asusila. Ini tentu bertentangan ya dengan pasal 14 UU TPKS yang memberi perlindungan khusus terhadap korban. Bisa jadi aparat penegak hukum bingung mau pakai pasal apa dalam kasus-kasus tertentu. Nah, selanjutnya pasal 28 ayat 3 tentang berita bohong yang menimbulkan kerusuhan yang dilakukan dengan sengaja, yang sebelumnya juga terdapat nih dalam pasal 14 dan 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Nah, hal ini termasuk pengaturan dari pasal 40 yang berpotensi digunakan sebagai dasar untuk praktik kesewenang-wenangan pemerintah dalam memblokir, memutus akses internet secara ilegal, atau melabel hoax konten-konten publik. Kalau kata gue sih mending berbagai platform ini niru X deh. Kalau misalkan ada konten, itu bisa loh dikasih community notes di bawahnya buat ngasih konteks sama klarifikasi hoax beserta sumbernya. Nah, ini kayaknya topik yang seru ya, soalnya banyak banget nih animo masyarakat nih tinggi banget nih tentang debat cawapres kemarin. Semua orang pada nontonin, temen-temen gue pada nontonin, orang-orang di sosmed pada nontonin, bahkan di warkop aja pada nontonin bro. Pertarungan antara El Slepet, El Gemoy, dan El Cuda ini makin memanas ya, dan ini diikuti juga oleh pendukung-pendukung mereka. Jujur, menurut gue ini kadang ada kontraproduktifnya sedikit ya, karena battle gagasan ini cuma sekian persen, sisanya tuh gimmick-gimmick provokatif. Udah kayak reality show yang tujuannya bukan untuk menggambarkan reality lagi, tapi penuh settingan untuk menghibur. Ya nggak ada salahnya sih, mungkin terkesan kayak non-etis ya, tapi ketika itu meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap politik, gue nggak bisa ngejudge dong. Dan nggak bisa dipungkirin juga, banyak dari kita yang nonton debat bukan demi gagasannya, tapi demi ngelihat paslon lain itu kalah dalam adu bacot. Akhirnya, tim strategis tiap-tiap paslon ini kasih briefing supaya mereka tuh bergimik ria demi dukungan. Karena ujung-ujungnya ya semua demi dapat suara kan. Dan mereka juga rata-rata udah punya basis voter dengan diversitas karakter demografinya masing-masing. Tinggal strategi apa yang bisa dipakai untuk appeal ke demografi tersebut. Tapi balik lagi, tak kenal maka tak sayang, jangan lupa kalian cek track record dan isu strategis apa yang pernah dibahas paslon dan partai pengusungnya lewat bijakmemilih.id. Mungkin bahas entertainment dikit kali ya. Kalian tahu nggak sih tentang berita Saipul Jamil ditangkap? Nah, gue kan baca dari Kompas ya, katanya Bang Ipul ini dipojokin sama sekelompok polisi berpakaian preman. Jujur kalau gue digituin panik ya pantas dikira rampok kan? Nah, ternyata itu polisi yang punya kecurigaan tentang konsumsi narkotika. Jujur, awal gue tahu tentang kasus ini gue agak khawatir. Soalnya menurut gue ya, penangkapan dan penggeledahan tanpa surat perintah itu bahaya loh buat sipil. Nggak cuma Bang Ipul yang bisa digituin. Lu semua masyarakat sipil yang lain juga bisa kena dampaknya. Tapi setelah gue dengar klarifikasi dari pihak polisinya nih, katanya Bang Ipul nih kagak ditangkep, tapi diamankan. Sebenarnya polisi ini mengincar seseorang di sebuah mobil yang berkaitan dengan kasus narkoba, tapi ternyata mobil itu juga ditumpangi sama Bang Saipul Jamil. Nah, akhirnya polisi ini mau tahu kan, apakah Bang Ipul ini ada keterlibatannya dengan kasus tersebut. Ujung-ujungnya diketahui Bang Ipul ini negatif narkoba kok. Tapi asisten Bang Ipul yang ke Gap ini ternyata bawa narkoba beneran, sekaligus bandarnya juga ketangkep sih. Nah, mereka juga saat ini sedang diproses. Ini gue ganti-ganti role kali ya. Sekarang gue bahas mengenai berita internasional di mana Ekuador mengumumkan keadaan darurat setelah pemimpin geng dan gembong narkoba paling terkenal di sana, yang namanya Adolfo Macias, sorry kalau misalkan salah pronunciation, melarikan diri dari penjara. Nah, bukan hanya Macias ya, gembong terkenal lain yakni Fabricio Colón juga melarikan diri di saat yang sama. Akhirnya, Presiden menunjuk 20 geng narkoba sebagai teroris dan memerintahkan militer untuk membasmi mereka. Pasca deklarasi, serangkaian tindakan kriminal ini bermunculan dong. Penjaga penjara dan polisi dibunuh-bunuhin oleh para tahanan. Bahkan salah satu stasiun televisi terbesar mereka diserang oleh gangster saat siaran berlangsung. Kira-kira kenapa ya bisa kejadian kayak gitu? Mulanya, Ekuador ini sering dianggap sebagai tempat pensiunan warga Amerika paling nikmat ya, karena ini adalah negara yang aman, nyaman, biaya hidupnya relatif murah, dan lain sebagainya.
Krisis keamanan di Ekuador ini terjadi akibat meningkatnya impunitas yang dinikmati oleh geng-geng tersebut. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh adalah kelompok kejahatan transnasional yang aktif beroperasi di sana, pergeseran konsumsi kokain global, dan yang paling penting adalah meningkatnya korupsi institusional selama bertahun-tahun. Selama beberapa dekade, stabilitas dan keamanan Ekuador membedakannya dari negara tetangganya, yakni Peru dan Kolombia, yang merupakan produsen kokain terbesar di dunia. Kalian pernah lihat series Narcos gak? Itu keren banget jujur. Tapi dilarang mengidolakan bandar narkoba ya guys. Saya tidak bermaksud untuk memberikan hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Terjepit di antara keduanya, Ekuador ini sering bertindak sebagai negara transit narkoba, tapi nggak mengalami kekerasan dan konflik bersenjata yang melanda kedua negara tetangganya. Nah, dalam kerusuhan kemarin, penjara diambil alih. Dan hal ini disertai oleh kekerasan juga ya. Setidaknya sekitar 10 orang tewas dalam serangan geng ini, termasuk polisi dan lebih dari 100 staf penjara disandra. Fernando Carrion, seorang pakar keamanan di Institut Ilmu Sosial Amerika Latin di Quito, menyebut bahwa kejadian ini tak pernah terbayangkan. Jumlah kematian akibat kekerasan di Ekuador ini melonjak tajam loh dari tahun 2017. Dari yang sebelumnya 5 per 100.000 penduduk, jadi sekitar 46 per 100.000 penduduk pada tahun 2023. Pada tahun 2023 juga tercatat sekitar 7.592 kematian akibat kekerasan, yang mana itu adalah naik 4.426 dari tahun sebelumnya. Ini merupakan kejadian yang menjadikan tahun 2023 itu tahun paling berbahaya ya dalam sejarah negara tersebut. Vito dan Colon sebelumnya juga sering dikaitin sih sama pembunuhan calon presiden Fernando Villavicencio tahun kemarin. Next, kita bakal bahas tentang sidang gugatan antara Afrika Selatan dan Israel di ICJ. Nah, Afrika Selatan kan menggugat Israel karena dianggap melakukan genosida pada rakyat Palestina yang dilakukan sejak tanggal 7 Oktober. Gugatan ini diajukan ke Mahkamah Internasional pada tanggal 29 Desember lalu. Nah, kalau kalian nggak tahu, ICJ ini adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tugasnya adalah untuk menyelesaikan perselisihan internasional antar negara-negara anggotanya. Diperkirakan sekitar 23.500 warga Palestina dilaporkan terbunuh sejak Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober kemarin. Dan juga membunuh sekitar 1.200 orang serta menculik sekitar 200 lainnya. Nah, jalur Gaza telah mengalami kekurangan sumber daya sejak itu. Salah satu faktornya adalah rumah sakit, gereja, dan tempat-tempat strategis lainnya ini menjadi sasaran serangan udara. Selain itu, terbatasnya bantuan internasional yang masuk ke wilayah tersebut juga menjadi salah satu faktor yang berperan penting. Sidang ini digelar pada tanggal 11 sampai 12 Januari di Haag, Belanda. Solidaritas mengobar saat persidangan ini digelar. Ratusan warganet tersentuh pada apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Selain itu, 57 negara Organization of Islamic Cooperation atau OIC juga menunjukkan dukungannya pada penggugatan ini. Hanya Amerika Serikat dan Jerman yang menolak. Kaget. Pihak Afrika Selatan juga telah menunjukkan bagaimana Israel telah melanggar pasal 2 dari Konvensi Genosida tahun 1948. Israel sendiri menolak dong untuk disebut sebagai pihak yang melakukan genosida. Mereka berkilah apa yang dilakukan sejak 7 Oktober adalah tindakan pertahanan diri dan bahwa mereka sudah menaati hukum internasional. Afrika menuntut agar Israel ini menghentikan pemboman udara dan invasi darat. Putusan dari ICJ diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan. Nah, sehari setelah persidangan selesai, Israel kembali menyerang Gaza dan 151 orang tewas. Indonesia juga mendukung gugatan Afrika Selatan ini loh. For your information, Indonesia ini nggak bisa menggugat Israel atas dasar genosida karena Indonesia belum meratifikasi konvensi genosida tersebut. Nah, lagi pula Indonesia juga nggak menganggap Israel sebagai satu negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, minggu kemarin 50 pengacara di Afrika Selatan juga menyiapkan gugatan terpisah buat Amerika dan Inggris karena mereka dianggap terlibat juga di genosida yang dilakukan oleh Israel. Kayaknya padat banget ya konten kita hari ini, banyak banget loh. Mungkin nggak terlalu mendalam ya dibandingkan video-video gue yang sebelumnya karena itu kan satu konten membahas tentang satu isu yang spesifik. Tapi menurut kalian gimana? Lebih seru yang kayak gini apa yang kayak kemarin? Nah, sayangnya kita udah sampai di ending dari segmen kali ini ya. Nah, kalau misalkan kalian punya saran, punya kritik, punya advice kira-kira next video gue mau bahas apa, jangan lupa langsung drop di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe.